Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Rafif Noval, nomor NIM 205231160 dari program studi perbankan syariah kelas 2D. Di sini saya mau menceritakan kembali sejarah tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Bagaimana sih perjanjian Giyanti itu dan kenapa Pulau Jawa dapat terbelah menjadi beberapa bagian? Mari simak cerita berikut ini. Yang pertama, perjanjian Giyanti merupakan perjanjian antara tiga perserikatan yang yaitu oleh VOC, pihak Kesultanan Mataram diwakili oleh Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi perjanjian tersebut, yang yakni di Desa Janti, dan dalam penyebutan Belanda disebut sebagai Giyanti, sedangkan dalam pelafalan Jawa disebut sebagai Giyanti dan tertulis sebagai Giyanti. Lokasinya sekarang berada di Dukuh Kertan, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Awal mula perjanjian ini merupakan untuk meredam konflik api yang terjadi berlarut-larut semenjak perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Api dari peristiwa Geger Pecinan yang belum padam tepat pada sumbunya. Pada saat itu Pangeran Mangkubumi membantu Pakubuwono III untuk meredam api konflik tersebut. Setelah beliau membantu Pakubuwono III, Mangkubumi mendapatkan hadiah, yaitu berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Lalu oleh salah satu pangeran mengeluh ketidakadilan yang diberikan karena hadiah tersebut untuk Mangkubumi. Namun luasnya diberikan untuk hadiah tersebut menimbulkan kecemburuan. Lalu oleh salah satu pangeran mengeluhkan ketidakadilan kepada Jenderal Baron Van Inhofe, yaitu gubernur yang berada di Batavia, yang mengeluarkan keputusan yaitu pembatalan pemberian hadiah tersebut, pemberian tanah untuk hadiah untuk Mangkubumi. Selanjutnya dia meminta izin kepada kakaknya PB2 Pakubuwono II untuk membuang keluar Jawa. Akhirnya disetujui oleh kakaknya dan diberi sangu sebesar 10.000 real untuk jatah makan anak buah, dan dipersilahkan untuk pergi. Sejak saat itu terjadi perpecahan dan perang Mangkubumi. Perang Mangkubumi menewaskan puluhan prajurit Jawa dan prajurit kompeni. Pertempuran ini mendorong Gubernur Jawa Utara Nicholas Harting untuk menyelamatkan wilayahnya dan melaksanakan pertemuan. Selanjutnya pertemuan itu dilaksanakan dengan tertutup dengan Mangkubumi guna merundingkan, dan hasilnya terdapat kesepakatan Harting dengan Pangeran Mangkubumi yang menginginkan menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tahun 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pakubuwono II sebagai pengganti dari Pakubuwono. Disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II, yang berisi Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah kekuasaannya. Pada tanggal 4 November 1754,
Pakubuwono III menyetujui tentang deklarasi tersebut dan menyampaikan dengan kepada Gubernur VOC yaitu Jacob Mossel. Dan kesepakatan ini untuk mendorong dengan sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Giyanti yang ditandatangani di Desa Jayanti yang terletak di sebelah timur Surakarta. Perjanjian ini merupakan awal dari pembagian tanah menjadi dua bagian atau yang disebut dengan palihan nagari. Selanjutnya, ini merupakan awal mulai Mangkubumi di Yogyakarta, dikenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bergelar Senopati ing Ngaloga Saidin Panatagama Khalifatullah pada tanggal 13 Februari 1755. Setelah 2 hari, pada tanggal 15 Februari 1755, ada yang untuk meneruskan pembagian tentang atribut keraton. Di antaranya yang pertama, keris yang digunakan untuk sebagai pusaka raja. Yang kedua, tutup kepala atau blangkon yang mencirikan dari dua kerajaan yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Yang ketiga, bahasa sendiri juga demikian, terdapat identitas, yang satu nggih dan yang satu nggih. Selanjutnya, tarian, pakaian dan sebagainya. Pembagian wilayah yang dilaksanakan yaitu adalah secara acak dan itu diklaim sebagai tumpang tindih karena antara satu daerah dengan yang lainnya agak berdekatan, yang bisa menyebabkan bisa timbulnya konflik antara dua negara tersebut atau dua kerajaan tersebut. Sementara pada saat itu, setelah atau pasca Perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan di beberapa tempat. Di dalam bulan Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengalahkan satu pasukan VOC sepenuhnya. Dan juga pada tanggal 1756, dia hampir membakar keraton Ngayogyakarta yang baru berdiri. Setelah perang bertahun-tahun, kemudian VOC menyudahi peperangan tersebut yang dianggap dan melakukan perjanjian Solotge pada tahun 1757 dan membuat wilayah Jawa terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pada perjanjian tersebut telah disepakati Pangeran Sambernyawa mendapatkan bagian wilayah Kasunanan Surakarta. Kadipaten Mangkunegara, Pangeran Sambernyawa menjadi raja. Pada tahun 1813 saat Gubernur Thomas Raffles, kemudian Kesultanan Yogyakarta juga terbelah. Dengan lahirnya Pakualaman dan wilayah Jawa terbagi menjadi 4 bagian. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara Yogyakarta dan di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi wilayah istimewa atau yang disebut dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekian cerita kembali singkat tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, bila suka video ini, mohon di like, di share, di komen. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.